Bayangkan, seorang janda cantik berusia 37 tahun, penjual daging paling terkenal di pasar Karanganyar. Setiap pagi, lapaknya tak pernah sepi. Senyum ramahnya disukai semua orang. Tapi siapa sangka, di balik senyum itu tersimpan rahasia kelam yang tak pernah dibayangkan siapapun. Semuanya bermula ketika mantan suaminya datang kembali, membawa amarah, dendam, dan masa lalu yang seharusnya terkubur. Dan sejak malam itu, pasar Karanganyar tak pernah sama lagi. Karena dari balik meja jualan daging itulah, sebuah fakta mengguncang akhirnya terungkap. Subuh baru saja menyapa. Kabut tipis masih bergelayut di antara atap seng pasar Karanganyar. Suara langkah kaki para pedagang terdengar bersahutan, diiringi aroma anyir daging segar dan wangi kopi hitam dari warung-warung kecil di tepi jalan. Di deretan kios tengah, ada satu lapak yang selalu lebih ramai dari yang lain. Pelang kayunya sederhana, bertuliskan daging segar Sinta. Dialah Sinta, seorang janda berusia 37 tahun yang dikenal ramah, rapi, dan pandai menimbang harga dengan senyum. Wajahnya lembut, namun sorot matanya menyimpan sesuatu, ketegasan dan luka masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Sinta sudah tiba di pasar. Tangannya cekatan memotong, menimbang, dan menyusun potongan daging di atas meja kayu panjang yang selalu basah oleh air es. Pelanggan datang silih berganti, ibu rumah tangga, pemilik warung, hingga pedagang sate. Semua percaya, daging dari lapak Sinta paling segar, paling empuk, dan tak pernah mengecewakan. Pagi, Mbak Sinta, biasa, 2 kilo ya, sapa Bu Sari, pelanggan langganan yang selalu datang sebelum matahari naik. Sinta tersenyum sambil menyiapkan timbangan. 2 kilo, Bu Sari. Ini potongan paling bagus, baru saya bersihkan tadi pagi. Tangan Sinta bergerak cepat, tapi lembut. Setiap potongan ia susun dengan hati-hati, seolah bukan sekadar dagangan, tapi sumber hidup yang ia jaga sepenuh jiwa. Sebab baginya, warung ini bukan hanya tempat mencari nafkah, ini adalah bukti bahwa ia bisa berdiri lagi setelah jatuh. Dulu, Sinta hanyalah seorang istri biasa. Ia menikah muda dengan lelaki bernama Arman, seorang pekerja pasar juga. Awalnya, hidup mereka sederhana, namun bahagia. Tapi waktu berubah, dan Arman berubah pula. Ia mulai keras, suka meninggikan suara, bahkan pergi berhari-hari tanpa kabar. Hingga suatu hari, rumah tangga mereka benar-benar runtuh. Sinta memilih pergi. Ia meninggalkan rumah, membawa anak semata wayangnya yang masih kecil, Dika, dan memulai hidup baru di pasar ini. Tak mudah baginya membangun usaha dari nol, tapi dengan ketekunan dan tabungan, sedikit demi sedikit, ia berhasil membuka lapak daging sendiri. Kini, setelah bertahun-tahun berjuang, lapaknya menjadi salah satu yang paling ramai di Karanganyar. Setiap kali uang hasil jualan terkumpul, Sinta selalu menatap langit, berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih. Berilah aku kekuatan agar anakku bisa sekolah tinggi." Tapi, di balik kesuksesannya, ada yang masih sering menghantui malam-malamnya. Wajah Arman, mantan suaminya, kadang muncul di mimpi. Tatapan tajamnya, suaranya yang keras, semua seperti bayangan yang tak mau pergi. Sinta selalu menenangkan diri dengan berpikir, dia sudah tak akan kembali. Semua sudah selesai. Namun entah mengapa, beberapa minggu terakhir, ia merasa seperti sedang diawasi. Pernah suatu pagi, ketika ia sedang menurunkan daging dari mobil pengantar, matanya menangkap sosok pria yang berdiri jauh di ujung jalan pasar. Pria itu hanya diam, menatap ke arah lapaknya, lalu pergi perlahan di tengah kerumunan. Sinta tidak sempat melihat wajahnya jelas, tapi dada dan lehernya tiba-tiba terasa sesak. Malam harinya, saat ia menghitung uang hasil jualan, Dika, yang kini sudah remaja, mendekat. "Ibu, kenapa sih ibu sering bengong akhir-akhir ini?" Sinta tersenyum, mencoba menutupi keresahan. "Nggak apa-apa nak, ibu cuma capek." Namun, dalam hatinya, ada ketakutan yang mulai tumbuh pelan-pelan.
Setiap kali pintu kios ditutup, ia merasa seperti ada seseorang yang menunggu di luar. Setiap langkah kaki yang lewat di lorong belakang pasar membuat jantungnya berdetak cepat. Sinta mencoba menepis pikiran buruk itu. Ia sibuk dengan rutinitas, membersihkan meja, menyiapkan es batu, memastikan semua dagangan tertata rapi. Ia tak ingin anaknya tahu bahwa ada bayangan masa lalu yang mungkin akan datang kembali. Sore itu, setelah pasar mulai sepi, Sinta duduk di kursi plastik kecil, menyeruput teh hangat, sambil memandangi jalanan pasar yang mulai lengang. Angin sore membawa aroma daun pisang, plastik, dan sedikit amis daging. Ia menarik napas panjang, mencoba merasa tenang. Namun tiba-tiba, dari arah gang kecil di belakang kios, terdengar suara langkah kaki pelan. Tok, 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 tok. Langkah itu berhenti di depan lapaknya. Sinta menoleh, tapi hanya melihat siluet seorang pria berpakaian gelap, berdiri diam beberapa detik, lalu pergi. Tak satu kata pun terucap. Tapi malam itu, entah mengapa, Sinta tak bisa tidur. Di dalam hati kecilnya, ada firasat aneh. Firasat bahwa kedamaian yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun akan segera berakhir. Keesokan harinya, warungnya kembali ramai. Tawa pelanggan, deru mesin penggiling daging, dan suara timbangan yang berdenting seolah menutupi keresahan di hatinya. Namun di antara hiruk-pikuk itu, pandangan Sinta terus terarah pada pintu pasar. Dan benar saja, di antara kerumunan pembeli, ada sepasang mata yang memperhatikannya. Tajam, dingin, penuh amarah, mata yang tak pernah ia sangka akan melihatnya lagi. Sinta membeku, tangannya gemetar, memegang pisau pemotong daging. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Ketika dari kejauhan, Arman, mantan suaminya, melangkah perlahan mendekat. Dengan senyum tipis yang tak bisa ia artikan. "Lama tak jumpa, Sin," katanya pelan, nyaris berbisik. "Warungmu ramai juga sekarang." Darah Sinta terasa berdesir. Senyumnya kaku, matanya tak bisa menatap langsung. Ia tak pernah menyangka, bayangan yang selama ini menakutinya ternyata benar-benar kembali. Dan sejak saat itu, hidup Sinta tidak pernah lagi sama. Pagi di pasar Karanganyar itu terasa berbeda. Langit sedikit mendung, udara lembab, dan Sinta tak lagi bekerja dengan senyum selebar biasanya. Sejak kemarin, pikirannya tak tenang. Sosok yang ia lihat, yang menatapnya dari kejauhan, kini bukan lagi bayangan samar. Itu benar-benar Arman, lelaki yang dulu pernah menjadi suaminya, sekaligus sumber luka terbesarnya. Bertahun-tahun ia berjuang melupakan semua kenangan pahit bersama lelaki itu. Namun kini, seolah masa lalu datang menagih, menghadirkan kembali rasa takut yang telah ia kubur dalam-dalam. Sinta berdiri kaku di balik meja kayu, tempat ia memotong daging. Arman melangkah pelan, berhenti tepat di depannya. Wajahnya tampak lebih tirus, kulitnya kusam, dan matanya menyimpan kelelahan yang dalam, tapi juga ada sesuatu yang membuat Sinta waspada. Tatapan penuh dendam, lama tak jumpa. "Sin," ucapnya datar. Sinta menelan ludah, mencoba tersenyum meski tangannya gemetar. "Ya, sudah lama. Mau beli daging, Man?" Arman tertawa kecil, tapi tawanya dingin. "Belum tentu beli, tapi mungkin aku akan ambil bagian yang seharusnya jadi milikku." Ucapan itu membuat udara di sekitar mereka seolah menegang. Beberapa pelanggan menoleh penasaran, tapi Arman sepat-sepat mundur beberapa langkah dan menatap Sinta dengan senyum yang sulit ditebak. "Aku datang lagi nanti," katanya sebelum pergi, meninggalkan aroma rokok yang pekat. Sinta berdiri mematung. Di tangannya, pisau potong masih bergetar, hatinya berdebar cepat. Ia tahu, kedatangannya bukan kebetulan. Siang itu, setelah pasar sepi, Sinta duduk di sudut kios sambil menatap kosong. Ingatan masa lalu perlahan menyeruak. Ia teringat masa-masa ketika Arman masih menjadi suami yang hangat. Saat mereka masih bisa tertawa bersama, makan seadanya, bermimpi punya rumah kecil di pinggir sawah. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika usaha kecil mereka gagal, Arman berubah.
Ia mulai keras, pemarah, bahkan sering hilang tanpa kabar. Dan di suatu malam yang dingin, pertengkaran besar terjadi. Kata-kata tajam meluncur, piring pecah, dan air mata jatuh tanpa henti. Malam itu pula, Sinta pergi, membawa anaknya yang masih bayi, tanpa menoleh lagi. Ia pikir semua sudah selesai. Tapi, ternyata Arman kembali dengan wajah yang sama, namun hati yang lebih gelap. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arman mulai sering muncul di pasar. Kadang hanya duduk di bangku seberang sambil merokok, kadang pura-pura membeli daging di kios lain. Setiap kali Sinta melihatnya, tubuhnya langsung menegang. Suatu siang, saat pelanggan mulai berkurang, Arman datang lagi. Ia berdiri terlalu dekat, membuat Sinta tak nyaman. Aku dengar usahamu maju. Sin, hebat ya. Perempuan sepertimu bisa sukses tanpa aku, ujarnya dengan nada sinis. Sinta berusaha menahan diri. Aku kerja keras, Man. Semua ini buat anak kita. Anak kita, Arman menatap tajam. Kau pikir, aku tak berhak lihat dia? Bertahun-tahun kau sembunyikan. Kau pikir, aku nggak punya hak sebagai bapaknya? Nada suaranya mulai meninggi, membuat beberapa pedagang di sekitar menoleh. Sinta cepat menenangkan. Jangan di sini, Man. Orang lihat, tapi Arman malah mendekat, lebih dekat. Aku cuma mau yang jadi bagianku. Setengah dari warung ini, setengah dari uangmu, dan aku mau ketemu anakku. Sinta menatapnya, antara takut dan marah. Kau nggak pernah peduli dulu. Sekarang, datang cuma buat menuntut. Arman tertawa. Tapi tawanya pahit. Aku memang salah, Sin. Tapi jangan kira kau bisa hidup tenang di atas kerjaanku dulu. Lalu, ia berbalik, meninggalkan Sinta yang terdiam dengan tangan gemetar dan mata yang mulai berkaca-kaca. Malamnya, Sinta duduk di ruang tengah rumah kecilnya. Anaknya, Dika, tengah belajar di kamar. Sinta menatap foto lama di dinding. Foto pernikahan mereka yang sudah mulai pudar. Wajah Arman di foto itu tersenyum, tapi Sinta tahu, senyum itu kini hanya menyisakan luka. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, aku mohon, jangan biarkan dia hancurkan hidupku lagi. Namun, rasa takut tak kunjung hilang. Setiap kali ia berjalan pulang dari pasar, ia merasa langkahnya diikuti. Setiap kali membuka pintu rumah, ia memastikan gembok terkunci 2 kali. Ia bahkan mulai menyembunyikan uang hasil jualan di tempat yang berbeda-beda. Takut Arman datang tiba-tiba, menuntut sesuatu yang bukan haknya lagi. Suatu malam, Sinta menutup warung lebih awal. Ia merasa tidak enak badan. Ketika ia berjalan di lorong pasar yang sudah mulai gelap, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang. Cepat, berat, dan mengikuti ritme langkahnya. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menoleh ke depan, sosok Arman sudah berdiri hanya beberapa meter darinya. Cahaya lampu pasar yang temaram membuat wajahnya tampak dingin. Kau takut? Tanyanya datar. Sinta mundur 1 langkah. Apa maumu, Man? Aku sudah bilang, aku cuma mau hidup tenang. Arman berjalan mendekat, suaranya rendah tapi tajam. Tenang. Kau pikir aku bisa tenang setelah kau rebut semua yang seharusnya jadi milikku? Warung itu hasil kerja keras aku, bukan hasilmu. Balas Sinta dengan suara bergetar. Arman mendengus, matanya memerah. Kau selalu merasa benar, Sin. Tapi ingat, tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Sinta menggigit bibir, menahan air mata. Ia tak mau terlihat lemah, meski hatinya remuk. Kalau kau mau uang, ambil sedikit. Tapi, tolong, jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu anakku. Arman hanya menatapnya lama, lalu berkata lirih. Tenang saja, Sin. Aku nggak akan ganggu anakmu. Tapi, jangan lupa, setiap orang punya batas sabar. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Tapi langkahnya berat, seperti membawa dendam yang belum tuntas. Sinta berjalan pulang dengan napas tersengal. Malam terasa panjang, dan udara dingin menusuk tulang. Setibanya di rumah, ia memeluk anaknya dengan erat, seolah takut kehilangan sesuatu yang paling berharga. Namun di balik pelukan itu, ada tekad yang mulai tumbuh.
jika Arman datang untuk menghancurkan lagi hidupnya. Kali ini ia tidak akan diam. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalan yang gelap. Bayangan Arman masih terlintas di pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut di dalam dirinya berubah menjadi sesuatu yang lain. Tekad dan amarah yang tak lagi bisa ia bendung. Malam itu, Sinta tahu, badai belum berakhir. Justru, baru akan dimulai. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan berat bagi Sinta. Sejak pertemuan dengan Arman di lorong pasar malam itu, hidupnya seperti berubah arah. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah wajah mantan suaminya. Menatapnya tajam dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap pagi, sebelum membuka lapak, Sinta akan melihat sekeliling. Ia memastikan tak ada siapapun yang mengintai. Tapi seringkali, saat ia menatap ujung jalan pasar, matanya menangkap siluet seseorang yang berdiri diam, seolah mengawasinya. Sosok itu tak selalu jelas. Tapi Sinta tahu, itu pasti Arman. Ia mencoba bersikap seperti biasa, melayani pembeli dengan senyum, bercanda dengan pelanggan langganan, seolah tak ada yang terjadi. Namun senyum itu palsu. Di balik wajah ramahnya, ada hati yang penuh was-was. "Bu Sinta, kok kelihatan pucat?" tanya salah satu pelanggan. Sinta tersenyum kaku. "Cuma kurang tidur, Bu." Padahal, tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara langkah kaki laki-laki di belakangnya. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi, Sinta sedang menata ulang meja jualannya ketika seseorang datang menghampiri. Bukan Arman, tapi seorang pedagang sayur yang dikenal suka bergosip. "Bu Rini, Sin, kamu tahu nggak? Katanya mantanmu itu sering nongkrong di warung depan. Nanya-nanya soal kamu." Sinta berhenti memotong daging. "Nanya apa, Bu?" "Ya, katanya dia nyari kamu. Katanya masih punya urusan. Katanya kamu dulu pergi bawa sesuatu yang bukan milikmu." Sinta menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang mulai naik ke dada. "Dia datang ke sini pun, aku nggak takut, Bu. Cuma, semoga dia nggak ganggu orang lain." Bu Rini hanya mengangguk, lalu pergi. Tapi kalimat terakhirnya masih terngiang di telinga Sinta. "Hati-hati ya, Sin. Orang kalau sudah nekat, bisa melakukan apa saja." Malamnya, ketika Sinta sampai di rumah, Dika menyambutnya dengan senyum polos. "Ibu, tadi ada orang datang, nanya." "Ibu." Sinta langsung menatapnya tegang. "Orang? Siapa?" "Katanya teman lama ibu, namanya Pak Arman. Dia cuma nanya ibu pulang jam berapa." Wajah Sinta langsung pucat. Ia memeluk anaknya erat, seolah tak ingin melepaskan. Dalam hatinya bergemuruh rasa takut. Bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk keselamatan anaknya. Kalau orang itu datang lagi, jangan dibukain pintu, ya, Nak, bisiknya lembut. Dika hanya mengangguk, bingung dengan sikap ibunya yang tiba-tiba berubah begitu tegas. Sejak malam itu, Sinta mulai menutup semua jendela lebih awal. Ia menyalakan lampu dapur sampai pagi, dan tidur dengan pisau kecil di bawah bantal. Hidupnya berubah menjadi rangkaian hari penuh cemas, dan malam penuh doa. Pagi berikutnya, ketika Sinta tiba di pasar, sesuatu membuat langkahnya berhenti. Di atas meja jualannya, tergeletak sebuah kertas lusuh, seolah seseorang sengaja menaruhnya di sana. Tangannya bergetar saat membuka lipatan itu. Di dalamnya tertulis dengan tulisan tangan yang ia kenal betul. "Kau pikir bisa sembunyi dariku, Sin? Aku tahu semua tentangmu. Dan aku tahu rahasiamu di dapur belakang." Sinta menutup mulutnya, menahan teriakan. Matanya memandang sekeliling. Tapi pasar masih sepi, hanya beberapa pedagang yang baru membuka lapak. Ia buru-buru menyembunyikan surat itu ke dalam tas. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksud Arman? Rahasia apa yang ia bicarakan? Apakah Arman tahu sesuatu yang selama ini Sinta sembunyikan dari masa lalu mereka? Ia duduk di kursinya, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin dipikir, semakin takut ia jadinya. Karena memang ada satu hal dari masa lalunya yang tak boleh diketahui siapapun. Sesuatu yang terjadi di malam terakhir sebelum ia meninggalkan Arman dulu. Hari-hari berikutnya terasa semakin mencekam.
Arman makin sering muncul, tapi tidak pernah mendekat. Ia hanya berdiri jauh, memandangi Sinta. Kadang tersenyum sinis, kadang sekadar menatap tanpa ekspresi. Beberapa pedagang mulai ikut memperhatikan tingkah itu. "Ada apa sih antara kalian?" tanya salah satu di antaranya. Sinta hanya menjawab singkat, "Urusan lama bu, nggak penting." Padahal dalam hati, ia tahu, ini jauh lebih dari sekadar urusan lama. Ini ancaman yang nyata. Malam itu, Sinta memutuskan untuk membicarakan semuanya dengan Dika. Ia tak ingin anaknya terus hidup tanpa tahu apa yang sedang terjadi. "Dika," katanya lembut, "kalau suatu hari nanti, ada orang yang datang dan bilang dia ayahmu, jangan langsung percaya. Kadang, masa lalu nggak selalu baik untuk diulang." Dika mengerutkan kening. "Tapi, aku ingin tahu bu, dia benar-benar jahat?" Sinta menunduk. Air matanya menetes perlahan. "Kadang, orang yang pernah kita sayang bisa berubah jadi orang yang paling menakutkan." Beberapa hari kemudian, Arman kembali datang. Kali ini bukan sekadar menatap, ia mendatangi lapak Sinta. Di jam pasar mulai ramai. Tanpa malu, ia menepuk meja dan berbicara cukup keras agar orang-orang mendengar. "Kau pikir bisa menyingkirkanku begitu saja, Sin?" katanya dengan nada tinggi. Sinta menatapnya, mencoba tetap tenang di depan pelanggan. "Jangan bikin keributan, Man. Ini pasar, banyak orang. Justru biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya," teriak Arman. Orang-orang mulai berkerumun. Sinta merasa dunia berputar cepat. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Arman lalu menunduk mendekat. Berbicara pelan di telinganya, "Aku tahu rahasiamu, Sin. Rahasia yang bisa bikin kamu kehilangan segalanya." Setelah itu, ia pergi, meninggalkan Sinta yang berdiri dengan wajah pucat, tangan gemetar memegang timbangan. Hari itu, Sinta menutup lapak lebih awal. Ia pulang dengan langkah cepat, takut Arman mengikuti. Begitu sampai rumah, ia mengunci pintu, menyalakan semua lampu, dan duduk di lantai sambil memegang kepala. Pikirannya kacau. Apa yang dimaksud Arman? Apa dia hanya menggertak? Atau benar-benar tahu sesuatu? Ia merasa seperti dikepung oleh bayangan masa lalu. Sinta memandangi pisau dapur di meja. Tangannya menyentuh gagangnya, dingin, tajam. Tapi entah mengapa terasa seperti satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman. Di luar, angin berhembus kencang, menimbulkan suara gesekan di genting rumah. Anjing tetangga menggonggong tanpa henti. Dan di sela angin malam itu, Sinta merasa ada yang mengintip dari balik jendela. Ia berjalan perlahan ke arah jendela, membuka tirai sedikit. Tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan. Namun, di tanah depan rumah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Jejak sepatu pria yang baru. Dan di situ, ia tahu, Arman tidak akan berhenti. Ia bukan hanya datang untuk menuntut uang atau hak. Ia datang untuk menghancurkan hidupnya sekali lagi. Malam itu, Sinta tak lagi berdoa untuk kekuatan. Ia berdoa agar diberi keberanian. Karena dalam hatinya, mulai muncul pikiran yang bahkan ia sendiri tak berani ucapkan. Pikiran yang perlahan berubah menjadi niat. Sebuah niat yang kelak akan mengguncang seluruh Karanganyar. Malam itu, hujan turun deras di Karanganyar. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan pepohonan menari di dinding rumah Sinta. Di dalam, suasana sunyi. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan tetesan air dari genting yang bocor. Sinta duduk sendirian di ruang tengah, menatap kosong ke arah meja makan. Di atasnya, ada secangkir teh yang sudah dingin. Dan di sampingnya, sebuah pisau dapur besar yang baru saja ia asah sore tadi. Tangannya gemetar, tapi matanya tak lepas dari benda itu. Sejak kejadian di pasar beberapa hari lalu, pikirannya tak lagi tenang. Arman terus mengikutinya, terus menekan, terus menakutinya dengan kalimat yang sama. "Aku tahu rahasiamu, Sin. Kau tak bisa menipu aku selamanya." Kalimat itu terngiang setiap kali ia menutup mata. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya Arman ketahui, tapi ancaman itu cukup membuatnya kehilangan rasa aman. Dan malam ini,
Entah mengapa, Sinta merasa sesuatu akan terjadi. Ia tidak tahu dari mana perasaan itu datang. Tapi dadanya terasa sesak. Pikirannya gelisah, dan hatinya seperti sudah siap menghadapi sesuatu yang buruk. Tepat pukul 9 malam, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Tok! 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 Sinta tersentak. Suara itu terdengar terburu-buru, seperti orang yang sedang menahan amarah. Ia menatap ke arah pintu tanpa bergerak, berharap orang itu pergi. Tapi ketukan itu terus berlanjut. Makin keras, makin cepat. Sin, aku tahu, kau di dalam. Buka pintunya. Suara itu membuat tubuhnya kaku. Arman, Sinta berdiri perlahan, mendekati pintu dengan langkah gemetar. Pergi, Man! Aku nggak mau ribut malam-malam begini. Namun dari luar, terdengar tawa pelan. Dingin. Kau pikir aku datang mau ribut? Aku cuma mau bicara. Atau kau takut karena rahasiamu akan kubuka? Hujan di luar semakin deras. Sinta menggenggam gagang pisau. Tangannya dingin tapi kuat. Ia tahu, jika membukakan pintu, segalanya mungkin berakhir buruk. Tapi jika tidak dibuka, Arman bisa saja memaksa masuk. Akhirnya, dengan napas tersengal, ia membuka pintu sedikit. Arman berdiri di depan, basah kuyup, matanya merah, dan aroma alkohol tercium dari tubuhnya. Kau gila, Man. Malam-malam begini datang buat apa? Arman melangkah masuk tanpa izin. Aku datang untuk menuntut yang seharusnya milikku, katanya keras. Sinta mencoba menahan pintu, tapi dorongan Arman terlalu kuat. Ia masuk, menatap sekeliling rumah, lalu berhenti di depan Sinta. Rumah bagus, warung ramai. Semua ini hasil keringatku dulu kan? Sinta menggigit bibir, menahan tangis. Jangan mulai lagi, Man. Aku sudah cukup capek, tapi aku belum. Jawab Arman cepat. Kau pikir aku nggak tahu, kau masih simpan sesuatu yang bukan milikmu. Ia mendekat, wajahnya semakin dekat dengan wajah Sinta. Uang tabungan yang dulu kita kumpulin. Sin, uang itu aku titipkan buat usaha. Tapi kau kabur bawa semuanya. Itu uangku juga. Sinta balas dengan nada tinggi. Suaranya pecah. Aku yang jualan. Aku yang kerja siang malam. Sementara kau mabuk dan buang uang kemana-mana. Arman mendorong meja, membuat gelas di atasnya jatuh dan pecah. Suara pecahan kaca memantul di dinding sempit rumah itu. Jangan berani bicara begitu ke aku, teriaknya. Sinta mundur, tapi Arman menahannya dengan tangan di bahu. Wajahnya memerah, matanya penuh amarah. Kalau aku nggak bisa dapat uangnya, kau yang akan menyesal. Sinta menatap matanya dengan penuh keberanian. Selama ini, ia menahan diri. Menahan ketakutan, menelan hinaan. Tapi malam ini, semuanya pecah. Cukup, Man. Aku sudah terlalu lama takut sama kamu. Aku nggak mau hidup dalam ketakutan lagi. Arman tertawa pendek. Kau pikir bisa lepas dariku semudah itu? Lalu, tanpa aba-aba, ia menarik tangan Sinta dengan kasar. Pisau di tangan Sinta terlepas dan jatuh ke lantai. Bergetar di antara kaki mereka. Lepaskan, Man. Man, Sinta berteriak sambil berusaha melepaskan diri. Tapi Arman semakin keras memegangnya, suaranya berubah parau, penuh emosi. Kalau bukan aku yang punya kamu, nggak akan ada yang lain. Mereka saling dorong, tubuh keduanya terantuk ke meja dan kursi. Suara hujan di luar seakan tenggelam oleh pertengkaran di dalam rumah itu. Sinta berusaha menjauh, tapi Arman terus menariknya. Dan di saat yang sama, entah karena dorongan, terpleset, atau panik, tangan Sinta menyentuh pisau di lantai. Semuanya terjadi begitu cepat. Hening seketika, suara hujan terdengar lagi. Lebih pelan kali ini, Sinta berdiri mematung, menatap lantai. Nafasnya berat, tubuhnya lemas, dan di matanya hanya ada satu hal, ketakutan. Ia melangkah mundur. Punggungnya menempel ke dinding. Waktu seolah berhenti. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri dan hujan yang menetes dari atap. Dalam hening itu, Sinta memandang ke arah pisau di lantai, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, tapi tak ada suara keluar. Air matanya jatuh membasahi pipi, bercampur dengan rasa penyesalan
dan keterkejutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa menit berlalu, hujan mulai reda, tapi rumah Sinta masih tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Ia berjalan dengan langkah gemetar menuju jendela, memastikan tak ada yang melihat. Dadanya naik turun cepat, pikirannya kacau. Ia tak tahu harus apa. Satu sisi dirinya ingin berlari, menyerahkan diri, minta tolong, tapi sisi lain menahan ketakutan akan kehilangan segalanya. Lebih besar dari rasa bersalah yang menekan dadanya. Ia memandangi foto anaknya di meja. Dalam hati kecilnya, hanya ada satu pikiran. Aku harus melindungi Dika. Aku harus melindungi anakku dari semua ini. Malam itu, tak ada lagi suara di rumah itu. Hujan berhenti, dan hanya tersisa bau tanah basah yang menyelinap lewat jendela. Sinta duduk di lantai, memeluk lutut, menatap kosong ke arah pintu yang terbuka sedikit. Matanya sembab, dan wajahnya tanpa ekspresi. Dunia di luar masih berjalan seperti biasa. Tapi, di dalam rumah itu, segalanya telah berubah. Malam yang dimulai dengan hujan, kini berakhir dengan sunyi, yang tak bisa dijelaskan. Dan dari titik malam itulah, nasib Sinta mulai bergeser. Dari seorang penjual daging yang sederhana, menjadi sosok yang tak pernah disangka siapapun. Karena apa yang ia lakukan malam itu, akan menjadi rahasia paling kelam, yang mengguncang seluruh Karanganyar. Pagi itu, langit Karanganyar tampak kelabu. Awan menggantung rendah. Dan aroma hujan semalam masih terasa di udara. Pasar belum ramai. Tapi di kios tengah lapak daging milik Sinta api kompor sudah menyala. Pisau-pisau sudah berbaris rapi di meja kayu yang basah oleh air es. Tak ada yang berbeda, tak ada yang aneh bagi siapapun yang lewat. Tapi bagi Sinta, pagi itu terasa berat. Seolah ada sesuatu di dadanya yang belum selesai. Ia berdiri di depan meja jualan. Wajahnya pucat, mata sembab karena tak tidur semalaman. Namun, begitu pelanggan pertama datang, senyumnya langsung muncul lemah. Tapi cukup meyakinkan. Pagi, Mbak Sinta. Dagingnya segar banget, kayak biasa ya. Sinta mengangguk pelan. Menimbang daging dengan tangan gemetar. Iya, Bu. Baru saja saya siapkan. Tak ada yang curiga. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum ramah itu, hatinya sedang berperang dengan rasa bersalah dan ketakutan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa setidaknya di mata orang lain. Lapak Sinta tetap ramai. Pelanggan tetap datang silih berganti. Dan, entah kenapa, mereka mulai memperhatikan satu hal yang membuat mereka heran. Stok daging Sinta seolah tak pernah habis. Setiap pedagang lain mengeluh sulitnya mendapat pasokan. Tapi Sinta selalu punya persediaan penuh. Setiap pagi, potongan baru tersusun rapi di meja kayu. Segar, bersih, dan anehnya beraroma khas yang membuat pelanggan ketagihan. Dagingmu ini beda, Sin, kata Pak Darto, penjual sate yang sudah bertahan-tahan jadi pelanggan. Sinta tersenyum samar. Mungkin karena saya bersihkan sendiri tiap pagi, Pak. Padahal di balik kata sendiri itu, ada sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Setiap malam, setelah pasar sepi, Sinta tak langsung pulang. Ia menutup pintu kios, mematikan sebagian lampu, dan bekerja sendirian di dapur belakang. Suara pisau, ember logam, dan langkah kakinya bergema samar di lorong pasar. Ia bekerja dalam diam, tanpa menoleh ke arah manapun. Dan ketika akhirnya selesai, ia duduk lelah, menatap meja kayu itu dengan pandangan kosong. Hatinya selalu berbisik. Aku nggak punya pilihan lain. Aku cuma ingin bertahan. Namun setiap kali ia pulang, setiap kali melihat wajah anaknya yang polos, rasa bersalah itu datang lagi. Dika sering bertanya, "Ibu kenapa akhir-akhir ini sering pulang malam? Dagangannya tambah banyak?" Ya, Sinta hanya menjawab, "Ibu sibuk, Nak. Banyak pesanan, semua buat masa depanmu." Ia menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca. Suatu sore, langit tampak merah keemasan ketika Bu Rini, tetangga kios sebelah, datang menghampiri. "Sin, aku heran deh. Kamu kan katanya sekarang nggak punya pemasok tetap, tapi dagingmu malah makin banyak." Sinta berhenti menimbang, lalu tersenyum sopan. "Rezeki nggak kemana, Bu. Ada saja yang datang." Bu Rini mengangguk.
Tapi tatapannya penuh tanda tanya. Ya, semoga bukan rezeki yang salah arah aja, Sin, katanya setengah bercanda. Namun kalimat itu membuat dada Sinta terasa sesak. Setelah Bu Rini pergi, Sinta duduk diam lama sekali. Di kepalanya, kalimat itu terus terulang. Rezeki yang salah arah. Malam itu, ia menyalakan satu lilin di dapur belakang rumahnya. Cahaya kecil itu memantulkan bayangan wajahnya di dinding pucat. Lelah dan penuh kegelisahan. Ia menatap tangannya sendiri. Kulitnya mulai kasar. Ujung jarinya luka-luka karena bekerja terlalu keras. Ia berbisik pelan, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau waktu bisa diulang. Aku nggak mau semua ini terjadi. Namun waktu tak pernah bisa diulang. Dan kenyataan tak bisa ia hindari. Beberapa hari kemudian, kabar mulai beredar di pasar. Katanya ada orang hilang, namanya Arman. Mantan suaminya Sinta. Loh, bisik-bisik itu menyebar cepat seperti angin. Ada yang bilang Arman pergi keluar kota. Ada yang bilang ia punya urusan dengan seseorang di pasar, tapi tak satu pun tahu pasti. Yang jelas, Sinta tampak lebih pendiam dari biasanya. Beberapa pedagang mulai berani bertanya, "Sin, kamu tahu kabar mantanmu itu?" Katanya, hilang. Sinta menatap mereka dengan wajah datar. "Saya nggak tahu, Bu. Sudah lama nggak ada urusan sama dia." Ia menahan napas setiap kali mendengar nama itu disebut. Bukan karena rindu tapi karena takut. Takut semua yang telah ia sembunyikan akhirnya terbuka. Malam demi malam berlalu. Sinta tetap membuka lapaknya setiap pagi, tetap menyiapkan potongan daging yang tampak segar, tetap tersenyum pada pelanggan. Tapi dalam dirinya, ada luka yang terus menganga. Kadang, di tengah malam, ia terbangun dari tidur karena mendengar suara ketukan lembut di pintu dapur. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tapi cukup membuat tubuhnya gemetar. Ia menutup telinga, tapi suara itu terus terdengar. Kadang, ia bahkan merasa seperti mendengar seseorang memanggil namanya. Suara yang sudah seharusnya tak lagi ada. Sinta. Ia terbangun, berkeringat, menatap ruangan gelap di sekitarnya. Tak ada siapa-siapa, tapi aroma samar yang ia kenal betul tercium di udara, membuat matanya basah seketika. Pagi berikutnya, ia bekerja seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, ada satu hal yang ia mulai perhatikan. Pelanggan semakin banyak, tapi stok dagingnya seolah tak pernah berkurang. Setiap kali ia menata ulang meja, jumlahnya seperti selalu cukup. Ada momen di mana ia menatap potenggen-potenggen daging itu lama sekali, seakan mencari sesuatu di dalamnya. Hatinya berbisik, apakah ini ujian atau hukuman? Sinta menarik napas panjang, menatap ke langit yang mulai terang di luar kios. Suara pedagang lain mulai terdengar, membawa herik pikak pasar seperti biasa. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu rahasia yang diam-diam tumbuh dan membesar. Rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah yang Maha Melihat. Sore harinya, sebelum menutup lapak, seorang pelanggan baru datang. Seorang pria muda dengan wajah serius. "Ini warung daging Sinta?" tanyanya. Sinta mengangguk. "Iya, Mas. Mau beli berapa kilo?" Pria itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Saya dari kepolisian. Ada hal yang ingin kami tanyakan." Sinta terdiam. Dunia di sekelilingnya mendadak terasa berputar. Suara pasar yang ramai perlahan memudar. Ia tak tahu apakah jantungnya berhenti atau justru berdetak terlalu cepat. Namun satu hal pasti, rahasia yang selama ini ia sembunyikan, mulai tercium oleh orang-orang di luar sana. Malam itu, setelah polisi pergi meninggalkan pasar, Sinta duduk sendirian di kursi kecil di belakang kios. Ia menatap langit Karanganyar yang gelap, tanpa bintang, sambil berbisik dalam hati. "Ya Allah, apa aku sedang membayar semua dosaku?" Air matanya jatuh pelan, menetes di punggung tangannya yang penuh bekas luka. Dan untuk pertama kalinya, Sinta mulai sadar bahwa tidak ada rahasia yang bisa benar-benar disembunyikan selamanya. Pagi itu, udara Karanganyar masih dingin dan berkabut. Namun, di tengah hiruk-pikuk pasar yang mulai hidup,
Suasananya terasa berbeda. Bukan hanya suara tower menewar atau aroma bumbu yang menguar di udara, tapi juga bisik-bisik pelan yang menyebar di antara para pedagang. Semuanya berawal dari kabar yang datang dari arah pos keamanan pasar. Polisi kembali datang pagi itu kali ini dengan wajah serius dan catatan di tangan. Mereka bertanya kepada beberapa pedagang, memeriksa sekitar kios daging milik Sinta, dan sesekali menulis sesuatu di buku kecil. Tak butuh waktu lama sampai seluruh pasar tahu mereka sedang menyelidiki hilangnya Arman, mantan suami Sinta. Bu Rini, pedagang sayur di kios sebelah, menatap dari jauh sambil berbisik pada rekan-rekannya. Katanya si Arman terakhir kali kelihatan di sekitar sini, ya, dekat kios Sinta. Ah, masa? Tapi aku lihat Sinta biasa aja. Tiap pagi jualan, senyum, nggak kelihatan gelisah. Tapi aneh loh, dagingnya makin banyak aja. Padahal pemasok katanya udah nggak pernah datang. Bisik-bisik itu terus meluas, seperti bara kecil yang tersulut angin. Setiap orang punya cerita versinya sendiri. Ada yang bilang Arman kabur keluar kota, ada yang bilang dia terlibat utang besar, tapi ada juga yang mulai menuduh hal-hal yang lebih gelap. Di tengah semua itu, Sinta tetap datang ke pasar seperti biasa. Ia menunduk, fokus bekerja, berusaha tidak memperhatikan pandangan orang-orang di sekelilingnya. Namun kali ini, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan-tatapan itu bukan lagi penuh ramah seperti dulu. Ada rasa curiga di dalamnya. Beberapa pelanggan bahkan mulai ragu untuk mampir. Ada yang menatap dagangannya terlalu lama, seolah ingin memastikan sesuatu sebelum membeli. Sinta tahu, mereka sudah mendengar kabar. Ia mencoba tersenyum, meski dalam hati rasanya ingin menangis. Silakan Bu, masih segar. Baru pagi ini saya siapkan. Namun ketika pelanggan itu pergi, ia mendengar bisikan pelan di belakang punggungnya. Katanya, mantan suaminya hilang ya? Serem juga. Kok bisa pas dia yang terakhir ketemu? Sinta menutup mata sejenak, menahan napas. Hatinya berdesir. Bukan karena marah tapi karena takut. Takut bahwa waktu yang ia miliki semakin sedikit sebelum semuanya terungkap. Siang itu, 2 petugas polisi datang menghampiri kiosnya. Sinta terkejut, namun mencoba bersikap tenang. Selamat siang, Bu Sinta. Kami dari Polsek Karanganyar. Boleh? Sebentar, Sinta mengangguk pelan. Silakan Pak, mau beli daging? Salah satu dari mereka tersenyum tipis. Bukan beli Bu. Kami cuma ingin menanyakan beberapa hal. Orang-orang di sekitar langsung berpura-pura sibuk. Tapi mata mereka tak lepas dari kios itu. Percakapan antara Sinta dan polisi terdengar samar. Benar. Ibu terakhir kali melihat Pak Arman kapan? Sinta menelan ludah. Sudah lama, mungkin beberapa hari sebelum dia hilang. Dia datang ke pasar. Tapi cuma sebentar. Dia datang ke sini. Untuk apa? Katanya, cuma mau ngobrol Pak. Nggak lama. Setelah itu, saya nggak tahu kemana dia pergi. Polisi menatapnya dalam. Kalau boleh tahu, ibu dan maksud saya, mantan suami ibu, hubungannya masih baik? Sinta menunduk. Kami sudah lama berpisah, Pak. Tapi dia sering datang tiba-tiba, kadang bicara keras, kadang minta uang. Salah satu polisi mencatat cepat. Baik, Bu, kalau nanti kami butuh keterangan lagi, kami akan hubungi. Setelah itu mereka pergi, meninggalkan Sinta yang duduk kaku di bangku kayu kecil. Ketika polisi beranjak, suara bisik-bisik kembali muncul. Sinta menunduk, pura-pura sibuk, tapi ia bisa mendengar semuanya. Diperiksa polisi, tuh, pasti ada apa-apa deh. Kalau nggak salah, malam waktu Arman hilang, kiosnya Sinta masih nyala lampunya loh. Sore menjelang, pasar mulai sepi. Sinta mengemasi dagangannya perlahan, tangannya bergetar. Saat hendak menutup pintu kios, Bu Rini datang menghampiri. Sin, aku ngomong baik-baik ya, ucapnya pelan. Orang-orang udah banyak yang curiga. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Sinta menatapnya. Air matanya hampir jatuh. Bantuan apa, Bu? Entahlah. Tapi kalau ada masalah, mending cerita dari sekarang, sebelum semua keburu makin parah. Sinta hanya diam. Ia tahu, niat Bu Rini baik, tapi bagaimana mungkin
Ia bisa menceritakan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak sanggup ucapkan. Malam itu, rumah Sinta terasa lebih sunyi dari biasanya. Dika sudah tidur di kamar. Sinta duduk di dapur, menatap lampu yang berkedip lemah. Di meja, ada surat panggilan dari kepolisian untuk datang ke kantor besok pagi. Ia membaca surat itu berulang-ulang, napasnya berat. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang tak berhenti muncul. Apa mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kalau semuanya terbongkar? Ia menatap ke arah cermin kecil di dinding dapur. Di sana, ia melihat wajahnya sendiri pucat, kosong, dan asing. Wajah itu bukan lagi wajah seorang janda penjual daging yang ramah. Wajah itu milik seseorang yang tengah dikejar rasa bersalah dan ketakutan. Hujan mulai turun lagi malam itu. Sinta menutup jendela. Tapi ketika hendak menyalakan kompor air panas, matanya tertuju pada sudut dapur. Ada bekas noda di lantai bekas lama yang sudah ia coba bersihkan. Tapi entah mengapa, selalu terlihat kembali setiap kali hujan turun. Tangannya bergetar. Ia duduk perlahan di lantai, menatap noda itu, lalu berbisik lirih, "Kenapa semuanya belum selesai? Kenapa kau masih di sini?" Namun tentu saja tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan desir angin malam yang masuk lewat celah pintu. Keesokan harinya, pasar Karanganyar kembali riuh seperti biasa. Namun di antara para pedagang, obrolan tentang Sinta sudah menjadi bahan utama. Beberapa pelanggan mulai menjauh. Ada juga yang datang hanya untuk melihat-lihat, lalu pergi tanpa membeli. Warung yang dulu paling ramai, kini mulai kehilangan pembeli. Sinta tahu, itu bukan karena dagangannya menurun tapi karena namanya telah berubah menjadi bahan pembicaraan. Dan di tengah semua itu, Sinta hanya bisa bertahan. Ia tetap datang setiap pagi, tetap menata potongan dagingnya satu persatu, seolah tak ada yang berubah. Namun setiap kali seseorang menatapnya terlalu lama, dadanya langsung sesak. Ia tahu, waktu semakin sempit, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Dan mungkin, hari ketika semua terbuka sudah semakin dekat. Sore itu, saat ia bersiap menutup kios, seorang polisi datang lagi. Kali ini, tanpa banyak bicara. "Ibu Sinta, kami mohon ikut sebentar ke kantor. Ada hal penting yang perlu kami bicarakan." Sinta terdiam. Tatapannya kosong. Tangannya menggenggam erat kain lap yang masih basah. Para pedagang menatap dari jauh. Tak ada yang berani mendekat. Hanya terdengar satu kalimat pelan dari Bu Rini. "Ya Allah, semoga bukan seperti yang kami pikir." Sinta berjalan perlahan di antara lorong pasar yang kini sunyi. Diapit dua petugas yang memintanya ikut. Suara langkah mereka menggema di lantai pasar yang mulai basah oleh gerimis. Dan dari kejauhan, orang-orang hanya bisa menatap, melihat wanita yang dulu mereka kagumi. Kini dibawa pergi dengan wajah kosong dan mata yang tak lagi berani menatap siapapun. Itulah hari ketika pasar Karanganyar mulai banner-banner berbisik. Bukan lagi tentang harga daging atau kelangkaan pasokan, melainkan tentang sebuah rahasia yang akhirnya mulai menyeruak ke permukaan. Ruang interogasi di Polsek Karanganyar malam itu terasa dingin. Lampu neon dilengit-lenggit, memantulkan cahaya putih yang menusuk mata, menciptakan bayangan samar di wajah Sinta yang pucat dan lelah. Sudah hampir 3 jam ia duduk di kursi besi itu, tanpa bicara banyak. Di hadapannya, dua petugas bergantian bertanya dengan nada lembut tapi tegas. "Ibu Sinta, kami hanya ingin memastikan, terakhir kali ibu melihat Pak Arman itu kapan?" Sinta menunduk. Jari-jarinya saling menggenggam erat di pangkuan. Suaranya lirih. "Beberapa malam sebelum dia menghilang, dia datang ke rumah saya." "Untuk apa?" Sinta menarik napas panjang. "Dia datang untuk menuntut uang. Kami sempat bertengkar." Salah satu petugas mencatat cepat. Lalu Sinta diam. Tenggorokannya terasa kering. Setiap kata terasa berat untuk keluar. Dalam pikirannya, suara hujan malam itu masih terdengar. Suara bentakan Arman, meja yang terguncang, dan tangannya yang bergetar menahan emosi. Lalu, dia pergi. Jawabnya akhirnya singkat. Petugas menatapnya,
Matanya tajam tapi tak berniat menekan. Pergi ke mana, Bu? Sinta menggeleng perlahan. Saya tidak tahu. Sejak malam itu, saya tak pernah lihat dia lagi. Namun pertanyaan tak berhenti di sana. Bu Sinta, beberapa warga mengatakan, melihat lampu rumah ibu masih menyala sampai tengah malam-malam itu. Benar. Sinta terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ya, mungkin saya belum tidur, ucapnya pelan. Petugas lainnya membuka berkas foto hasil penyelidikan. Kami juga menemukan beberapa hal di sekitar rumah ibu. Ada bekas bercak di dapur, dan sebagian tampak baru dibersihkan. Bisa jelaskan? Sinta menatap foto itu. Nafasnya tercekat, tangannya mulai gemetar di atas meja. Itu cuma tumpahan daging, Pak. Saya kan jualan. Biasa kalau dapur agak kotor. Salah satu polisi mengangguk pelan, lalu berkata lembut, "Kami paham, Bu. Tapi mungkin ibu juga tahu, sulit bagi seseorang untuk terus menanggung beban sendirian. Apalagi kalau yang ibu alami begitu berat." Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini dikunci rapat di dalam hati Sinta. Matanya berkaca-kaca, tangannya terlipat di dada, menahan perasaan yang sudah terlalu lama ia sembunyikan. "Beban," gumamnya, lirih. "Saya cuma ingin hidup tenang, Pak. Saya nggak mau anak saya tahu apapun tentang masa lalu kami." Beberapa menit keheningan berlalu. Suara jarum jam di ruangan itu terdengar begitu jelas. Akhirnya, Sinta menatap petugas di depannya. Suaranya bergetar. Arman malam itu datang lagi. Dia marah. Dia maki-maki saya, dorong saya, rusak meja, dan bilang akan ambil semua yang saya punya. Air matanya mulai menetes. "Saya cuma mau bertahan, Pak." Dia terus menekan saya. Saya takut. Saya benar-benar takut. Petugas tak memotong. Ia membiarkan Sinta bicara dengan suaranya sendiri. Saya sempat coba menenangkannya, tapi dia makin kasar. Saya teriak, minta dia keluar, tapi dia nggak mau. Dia malah dorong saya sampai jatuh. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Saya nggak tahu kenapa malam itu rasanya gelap sekali. Setelah itu, saya cuma ingat, dia terjatuh. Sinta menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Saya nggak tahu harus ngapain. Saya panik. Saya cuma pengen lindungi anak saya. Saya nggak mau dia tahu. Saya nggak mau kehilangan semuanya lagi. Salah satu petugas menyerahkan selembar tisu. Suaranya lembut. "Bu Sinta, kami bisa bantu, tapi kami butuh ibu jujur sepenuhnya." Sinta mengangguk pelan. Air matanya terus menetes, membasahi ujung jilbabnya. Ia menatap kosong ke meja, seolah sedang melihat kembali seluruh hidupnya yang perlahan runtuh malam itu. "Saya simpan semuanya sendirian," katanya lirih. "Saya pikir kalau saya tetap buka warung, orang-orang nggak akan curiga. Tapi setiap malam saya nggak bisa tidur. Suara langkahnya masih ada di kepala saya. Saya dengar dia manggil nama saya. Setiap kali hujan turun." Ruang interogasi kembali hening. Para petugas saling bertukar pandang. Lalu salah satunya berdiri perlahan. "Baik Bu Sinta, terima kasih sudah jujur. Kami tahu Ibu tidak berniat jahat sejak awal. Tapi kami tetap harus menindaklanjuti sesuai hukum." Sinta mengangguk pelan. Ia tidak melawan. Tidak menyangkal. Wajahnya pasrah. Tapi di balik itu, ada kelegaan kecil yang belum pernah ia rasakan selama ini. Beberapa jam kemudian, Sinta dibawa keluar dari kantor polisi. Di luar, udara malam terasa lembab, dan hujan gerimis masih turun pelan. Di antara kerumunan wartawan kecil dan warga yang menunggu, beberapa wajah menatapnya dengan campuran iba dan keterkejutan. Sinta tidak menunduk, tapi juga tidak berani menatap siapapun. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia masa lalu yang telah hancur, dan dunia baru yang menuntut pertanggungjawaban atas segalanya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat ke seluruh Karanganyar. Radio lokal, media daring, hingga grup WhatsApp, warga semuanya membicarakan hal yang sama. Sinta, penjual daging yang terkenal di pasar Karanganyar, akhirnya mengaku. Beberapa orang kaget, beberapa tidak percaya, dan sebagian lain hanya diam.
Bu Rini menatap lapak kosong milik Sinta yang kini ditutup dengan garis polisi, sambil berucap pelan, kasihan. Seandainya dari dulu dia mau cerita, mungkin semuanya nggak akan sejauh ini. Di rumah kecil di pinggir kota, Dika anak Sinta menangis. Dalam diam, ia mendengar kabar dari tetangga, tapi belum bisa memahami semuanya. Baginya, ibunya bukan pelaku, tapi korban dari kehidupan yang terlalu kejam. Ia menatap foto ibunya yang tersenyum, memeluknya saat kecil, lalu berbisik, "Ibu pasti nggak sengaja kan? Ibu cuma takut ya." Malam itu, Dika berdoa lama sekali. Ia tidak berdoa agar ibunya bebas, tapi agar ibunya tenang karena ia tahu, yang paling menyakitkan bukanlah hukuman dari manusia, tapi penyesalan yang terus hidup dalam hati. Beberapa minggu kemudian, Sinta resmi ditahan sambil menunggu proses hukum. Namun di balik jeruji, wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ia mulai menulis surat untuk anaknya, menulis tentang penyesalan, cinta, dan harapan agar Dika tumbuh menjadi orang yang kuat. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, "Nak, hidup ini sering tak adil, tapi jangan pernah membiarkan amarah menuntun jalanmu. Karena sekali saja hati dikuasai dendam, segalanya bisa hancur. Bahkan, cinta seorang ibu." Surat itu tidak pernah ia kirim. Namun di dalamnya tersimpan satu hal yang menjadi akhir dari semua ini, kejujuran. Dan dari sanalah, kisah ini menemukan arti yang sebenarnya. Bahwa setiap rahasia, cepat atau lambat, pasti akan menemukan jalannya untuk terungkap hari itu. Langit Karanganyar cerah untuk pertama kalinya setelah berhari-hari hujan. Pasar kembali ramai, tapi di sudut paling tenang, lapak Sinta tetap tertutup. Beberapa orang lewat sambil menunduk, mengingat masa lalu yang tak ingin mereka ulang, dan di antara hiruk-pikuk suara pedagang, seseorang berkata pelan, "Kalau bukan karena takut, mungkin Sinta masih jualan di sini hari ini." Ya, ketakutan, itulah yang memulai semuanya dan yang akhirnya mengakhiri semuanya juga. Beberapa minggu setelah pengakuan Sinta, suasana Karanganyar tak lagi sama. Pasar yang dulu ramai kini terasa sunyi di pagi hari. Lapak daging yang dulu paling banyak pembeli, kini hanya tinggal papan nama kusam yang separuh hurufnya pudar Dazin Segar Sinta. Garis polisi masih membentang di depannya. Setiap kali ada orang lewat, mereka menunduk seolah takut mengingat hal yang baru saja terjadi di tempat itu. Karena kini, seluruh kota sudah tahu bahwa di balik senyum ramah dan potongan daging yang selalu tampak segar, tersimpan kisah kelam yang mengguncang nurani banyak orang. Polisi akhirnya merampungkan penyelidikan. Fakta demi fakta terungkap satu persatu. Dan semuanya mengarah pada satu titik. Malam hujan ketika Arman datang ke rumah Sinta untuk terakhir kalinya. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bakti-bakti yang memperkuat pengakuan Sinta. Beberapa barang pribadi Arman ditemukan di area dapur belakang, yang sempat dicat ulang dan dibersihkan. Sisa-sisa pakaian yang teridentifikasi dari sidik jari dan bahan kainnya, menjadi bukti tak terbantahkan. Namun hal yang paling mengejutkan, bukanlah itu. Yang benar-benar mengguncang warga Karanganyar adalah bagaimana Sinta bisa tetap berjualan seolah tidak terjadi apa-apa. Ia datang setiap pagi, menimbang daging, menata dagangan, bahkan masih melayani pelanggan dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Orang-orang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang perempuan yang tampak begitu lembut, menyimpan ketenangan sedalam itu setelah malam tragis itu terjadi. Bu Rini, pedagang sayur yang dulu bersebelahan dengan lapaknya, masih sering didatangi wartawan. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. Sinta itu orang baik, rajin, jujur, nggak pernah macam-macam. Tapi, mungkin hidupnya terlalu berat. Kadang, orang yang paling terlihat kuat, justru menyimpan luka paling dalam. Kalimat itu kemudian menyebar kemana-mana. Banyak orang mulai melihat kasus ini bukan sekadar kejahatan, tapi juga tragedi manusia tentang seorang wanita yang terperangkap antara cinta, luka dan ketakutan di ruang tahanan perempuan Polres Karanganyar. Sinta kini menjalani hari-harinya dengan tenang. Setiap pagi ia duduk di pojok ruangan, membaca buku kecil,
dan menulis surat-surat yang tak pernah ia kirim. Kadang teman satu selnya bertanya, "Kenapa kamu masih menulis setiap hari, Sinta?" Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Karena cuma lewat tulisan aku bisa minta maaf." Hidup di balik jeruji membuatnya merenung panjang. Ia sadar, setiap keputusan yang ia ambil didorong oleh satu hal, rasa takut. Takut kehilangan anaknya, takut masa lalunya terulang, takut dicaci oleh dunia yang tak pernah tahu apa yang ia alami selama bertahun-tahun. Sementara itu, Dika anak semata wayangnya tinggal bersama keluarga dari pihak ibunya. Ia jarang berbicara. Tapi setiap kali melewati pasar, matanya selalu mencari ke arah kios yang kini tertutup itu. Kadang, ia berdiri di depan sana cukup lama, hanya untuk membayangkan ibunya masih berdiri di balik meja kayu itu. Tersenyum sambil berkata, "Ini daging paling segar. Nak, ibu pilih yang terbaik. Kini, yang tersisa hanyalah kenangan." Dan di setiap langkahnya, Dika membawa beban nama ibunya yang tak akan pernah mudah dilupakan. Suatu hari, salah satu wartawan lokal menulis artikel panjang berjudul, "Sinta, janda penjual daging yang terkurung oleh takdir." Artikel itu menjadi viral. Isinya bukan hanya tentang kasusnya, tapi juga tentang bagaimana masyarakat menilai seseorang tanpa benar-benar tahu luka di balik hidupnya. Tulisan itu menutup dengan kalimat yang menyentuh banyak hati. Sinta tidak hanya mengakhiri hidup seseorang, tapi juga mengakhiri dirinya sendiri, bukan dengan kematian, tapi dengan penyesalan yang tak pernah selesai. Dan mungkin, itu hukuman paling berat dari semuanya. Beberapa bulan kemudian, sidang pengadilan digelar. Ruang sidang penuh. Warga datang, bukan hanya karena penasaran, tapi juga karena ingin tahu seperti apa wajah seorang wanita yang kisahnya mengguncang satu kota. Ketika hakim bertanya apakah ia menyesal, Sinta menatap ke depan dengan mata berkokok-kokok dan menjawab, "Saya menyesal, Yang Mulia. Tapi lebih dari itu, saya takut. Bukan takut dihukum, tapi takut anak saya tumbuh tanpa bisa bangga pada ibunya." Suara isaknya terdengar jelas di ruang sidang. Dan saat hakim mengetuk palu, suasana ruangan sunyi, bukan karena kejutannya, tapi karena semua orang tahu tidak ada pemenang dalam kisah ini. Sejak hari itu, Karanganyar tak lagi sama. Pasar yang dulu ramai, kini seperti menyimpan bayangan dari masa lalu. Setiap kali hujan turun, beberapa pedagang masih bercerita pelan. Kalau malam-malam hujan, suka terdengar suara langkah dari arah kios Sinta. Mungkin cuma perasaan, tapi rasanya nyata. Entah benar atau tidak, cerita itu menjadi bagian dari legenda pasar Karanganyar. Bukan kisah horor, tapi peringatan bahwa tak ada luka yang benar-benar bisa disembunyikan, dan tak ada rahasia yang abadi. Beberapa tahun kemudian, ketika masa hukumannya hampir selesai, Sinta menulis surat terakhir untuk Dika. Surat itu sederhana, hanya beberapa paragraf. "Nak, ibu tahu dunia akan mengingat ibu sebagai seseorang yang salah. Tapi jangan biarkan dunia itu membuatmu berhenti bermimpi. Dari semua yang ibu lalui, ibu belajar satu hal. Manusia bisa kehilangan segalanya, tapi jangan pernah kehilangan hati yang lembut." Surat itu sampai di tangan Dika menjelang sore. Anak itu membacanya berulang kali, sambil menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ia menangis, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena mengerti. Ia akhirnya memahami. Ibunya bukan monster seperti yang orang katakan, melainkan seorang manusia yang kalah dalam perang melawan ketakutan. Hari ini, di pasar Karanganyar, kios itu masih berdiri. Sudah lama kosong, tapi tak pernah dirobohkan. Beberapa orang bilang, biarlah tetap begitu sebagai pengingat, bahwa di balik tumpukan rezeki, ada kisah perjuangan dan luka yang tak semua orang tahu. Dan di papan kayu yang hampir lapuk, masih tertulis samar sebuah nama. Sinta, nama yang pernah dikenal karena kebaikan, kemudian karena tragedi, dan akhirnya karena penyesalan yang menyadarkan banyak orang bahwa cinta, jika tak diiringi keikhlasan dan keberanian, bisa berubah menjadi bencana yang tak terduga. Sinta, rahasia, daging pasar Karanganyar,
sebuah kisah nyata yang meninggalkan pesan bahwa ketakutan bisa membutakan nurani, dan amarah yang tak disembuhkan bisa menelan hidup seseorang seluruhnya.